Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai penafsiran konstitusi. Namun, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Arista Tamuna dengan NPM 2412011539. Perkenalkan, nama saya Bunga Delia, NPM 2412011233. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra dengan NPM 2412011439. Perkenalkan, nama saya Dirga Ayu Putri Dewi Agustin dengan NPM 2412011042. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamalia dengan NPM 2412011222. Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Napitupulu dengan NPM 241201111062. Perkenalkan, nama saya Parisha Putih Palawa dengan NPM 2412011467. Perkenalkan, nama saya Najwa Zetki Al-Fatin dengan NPM 2412011454. Perkenalkan, nama saya Syabila Putri Granki dengan NPM 241201111239. Satu pasal bisa ditafsirkan berbeda-beda. Kok bisa? Yuk kenali apa itu penafsiran konstitusi. Istilah penafsiran konstitusi merupakan terjemahan dari constitutional interpretation, merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Siapa yang berhak menafsirkan konstitusi? Di Indonesia, lembaga peradilan yang dapat menafsirkan konstitusi hanya Mahkamah Konstitusi atau yang sering kita kenal dengan MK. Putusan yang dihasilkan dalam melaksanakan kewenangan peradilan yang diakui sebagai penafsiran dari konstitusi. Kewenangan yang dijalankan tersebut terkhusus kepada kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang putusannya final dan mengikat. Penafsiran konstitusi ini tidak pernah terlepas dari penafsiran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu cara menemukan hukum adalah melalui penafsiran. Penafsiran sendiri merupakan metode menemukan hukum dengan memberikan penjelasan jelas terhadap makna UU. Jadi, penafsiran konstitusi sering digunakan oleh MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945 dan PUU. Jadi, konstitusi sering bersifat abstrak dan normatif, maka diperlukan interpretasi agar aturan tersebut dapat diterapkan secara nyata. Ada beberapa jenis penafsiran konstitusi menurut Sudikno. Yang pertama, ada penafsiran gramatikal. Yang kedua, ada penafsiran sistematis. Yang ketiga, ada penafsiran historis. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada penafsiran teleologis atau tujuan. Nah, biar lebih paham, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai pendekatan dan metode penafsiran konstitusi. Seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, pendekatan dan metode penafsiran konstitusi menurut Sudikno yang pertama yaitu penafsiran gramatikal atau literal interpretation. Apa sih yang dimaksud dengan metode ini? Nah, jadi metode ini melihat langsung teks atau kalimat yang tertulis dalam konstitusi, yakni dengan menganalisis kata-kata beserta struktur bahasanya. Fokusnya adalah pada makna bahasa sehari-hari atau makna harfiah dari teks tersebut. Nah, tujuan utamanya adalah memahami maksud asli penulis konstitusi berdasarkan kata yang digunakan. Contohnya, kata negara, rakyat, atau hak yang diartikan sesuai makna KBBI atau kaidah kebahasaan. Namun, dalam metode ini ada kelebihan dan keterbatasannya, yaitu kelebihan dari penafsiran ini yakni jelas dan terukur, karena berpedoman pada bahasa yang tertulis, yaitu KBBI. Juga menghindari spekulasi atau asumsi yang tidak berdasarkan teks. Selain itu ada juga keterbatasannya, seperti bahasa konstitusi sering bersifat umum dan abstrak, sehingga terkadang makna harfiah tidak cukup untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer. Misalnya, kata kebebasan bisa berarti banyak hal, tergantung konteks zaman. Yang kedua ada penafsiran sistematis atau systematic interpretation. Di sini penafsiran dilakukan dengan mendapatkan pasal yang sedang ditafsirkan dalam keseluruhan struktur dan kerangka konstitusi. Artinya isi pasal tidak boleh berdiri sendiri atau bertentangan dengan pasal lain yang ada dalam konstitusi. Metode ini menekankan keselarasan dan koherensi antara bagian-bagian konstitusi. Contohnya itu pasal tentang HAM dikaitkan dengan pasal tentang kewajiban negara. Nah, kelebihannya itu memastikan bahwa penafsiran tidak menjadi bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dan kesatuan konstitusi secara keseluruhan. Dan keterbatasannya itu kadang sulit menentukan prioritas antar pasal jika terjadi konflik, sehingga memerlukan analisis tambahan dari segi tujuan konstitusi.
Yang ketiga ada penafsiran historis atau historical interpretation. Metode ini melihat pada konteks sejarah saat konstitusi dibuat, termasuk tentang sosial, politik, dan pemikiran para pendiri negara. Penafsiran ini mencoba memahami maksud dari pemberi konstitusi berdasarkan dokumen-dokumen sejarah, proses pembentukan, dan catatan dalam konstitusional. Contohnya menafsirkan pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengacu pada risalah sidang BWUPKI. Yang keempat ada penafsiran teleologis atau tujuan. Penafsiran ini berfokus pada tujuan dan semangat yang ingin dicapai oleh konstitusi, bukan hanya sekedar kata-kata yang tertulis. Ini menempatkan makna pada sisi filosofis, nilai-nilai, dan cita-cita negara yang ingin diwujudkan. Contohnya menafsirkan Pancasila sebagai jiwa dan roh konstitusi dalam memaknai pasal-pasal tertentu. Kelebihannya lebih fleksibel dan memungkinkan konstitusi hadir relevan dengan tantangan baru yang tidak diduga oleh pembuatnya. Terbatasannya, ukuran tujuan terkadang subjektif, bisa muncul interpretasi yang berbeda berdasarkan sudut pandang penafsir. Penafsiran teleologis atau tujuan, atau bisa juga disebut dengan purposive interpretation. Penafsiran ini berfokus pada tujuan dan semangat yang ingin dicapai oleh konstitusi, bukan hanya sekedar kata-kata yang tertulis. Penafsiran ini menempatkan makna pada sisi filosofi, nilai-nilai, dan cita-cita negara yang ingin diwujudkan. Nah, contohnya seperti menafsirkan Pancasila sebagai jiwa dan roh konstitusi dalam memaknai pasal-pasal tertentu. Nah, penafsiran teleologis ini memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Untuk kelebihannya, penafsiran ini lebih fleksibel dan memungkinkan konstitusi untuk hadir lebih relevan dengan tantangan baru yang tidak diduga oleh pembuatnya. Untuk keterbatasannya, penafsiran teologis ini memiliki ukuran tujuan yang terkadang subjektif. Bisa muncul interpretasi yang berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing penafsir. Kemudian, ada penafsiran komparatif. Penafsiran ini menggunakan pembandingan dengan hukum atau peraturan dalam sistem hukum lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana nantinya pembandingan itu sebagai bahan untuk pertimbangan untuk memenuhi makna dari suatu pasal. Kemudian ada penafsiran futuritis. Metode ini menekankan pada kemampuan hukum untuk menjawab dan mengantisipasi perubahan dan kebutuhan di masa depan. Pada metode penafsiran futuritis ini, hukum ditafsirkan berdasarkan kemungkinan perkembangan atau perubahan yang akan datang. Nah, teman-teman, dalam praktiknya, penafsiran konstitusi tidak hanya menggunakan satu metode saja, melainkan menggunakan perpaduan dari beberapa metode sekaligus, yang mana tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan tepat. Misalnya, di Mahkamah Konstitusi biasanya menggabungkan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memastikan putusannya adil dan sesuai dengan makna hukum yang utuh. Contohnya di Jerman, proses peradilan dipengaruhi oleh gagasan klasik hakim sebagai corong hukum. Metode interpretasi yang khas adalah interpretasi gramatikal, sejarah, sistematis, dan teleologis. Sedangkan di Amerika, konsepsi hukumnya adalah pragmatis, yang mana sejarah hukumnya lebih didasarkan pada sisi nyata hukum, sehingga sistem common law berfokus pada kasus hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, terdapat praktik penafsiran konstitusi di Amerika Serikat, yaitu originalisme versus non-originalisme. Originalisme terbagi menjadi 3 bagian, yaitu memberlakukan konstitusi sebagaimana dipahami awalnya oleh para perumus atau pengesahnya. Yang kedua, teks konstitusi maupun niat perumusnya merupakan hal yang mengikat. Yang ketiga, hakim menjadi sangat konservatif. Mereka cenderung menahan diri melakukan terobosan hukum. Non-originalisme juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memberikan jawaban arti teks dari waktu ke waktu berdasarkan perspektif dan kepentingan pada saat itu. Yang kedua, penafsiran dilakukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penafsir dengan melihat kondisi faktual yang terjadi. Dan yang terakhir, berpikir sangat terbuka, bahkan disebut cenderung liberal. Menurut para ahli, Ronald Dworkin menyatakan bahwa kualitas konstitusi dapat meningkat jika prinsip hukum konstitusi dipadukan dengan teori moral. Menurutnya, teks konstitusi seperti kebebasan berpendapat
dan kesetaraan warga harus diartikan secara lebih dalam, bukan sekedar artian umum. Jika hanya diartikan sebagai artian umum, maka nilai konstitusi dapat jatuh seperti undang-undang biasa. Jadi, Workin menekankan bahwa penafsiran harus berdasarkan pada prinsip umum, bukan sekedar kepentingan politik. Prinsip hukum ini ditemukan lewat metode based-like interpretation dan teori law as integrity. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa penafsiran konstitusi penting karena yang pertama, penafsiran konstitusi membantu menyesuaikan makna konstitusi dengan kondisi zaman. Yang kedua, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah kekakuan hukum. Yang keempat, mendukung menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan konstitusi. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 PUU 4 Tahun 2006 yang berbunyi, kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Konsistensi penafsiran konstitusi. Memiliki konstitusi nilai, menjatuhkan putusan berdasarkan konsistensi terhadap nilai keadilan, membangun konstruksi putusan dilakukan dengan cara dialogis tanpa harus terpaku dengan menjadi absolut originalis ataupun non-originalis. Penggunaan penafsiran konstitusi yang berbeda memiliki justifikasi, namun pertimbangan hukum putusan harus memiliki legitimasi, diantaranya dengan legal reasoning dan accountability yang kuat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.